Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, aku, Najwa Ramadhania Mustafa kali ini akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan nih di podcast Berbagi Cerita KPI. Nah, di sebelah saya ini ada teman-teman kita nih dari Pemilwa. Nah, dan di sini kita akan membahas seputar Pemilwa. Nah, Abang nih boleh memperkenalkan diri Abang nih sekaligus, memberitahu kepada teman-teman nih posisi Abang nih sebagai apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Eh, Kami berdua di sini dari unit KPUM, yang dimana saya mengetuai di organisasi KPUM ini. Perkenalkan, nama saya Ridwan Saleh Harahap. Saya sebagai ketua KPUM. Nama saya Suheni Tartodi Putra, saya sebagai tim dari K2P. Oke. Wah, jadi teman-teman udah pada tahu nih ya, posisi dan nama dari abang-abang kita nih. Nah, sebelumnya nih, abang-abang nih, kesibukannya apa nih sekarang nih? Kami sekarang Kak mengurus di KPUM tentang ya pemilua lah kan disebut sekarang gitu. Nah, kalau abangnya sendiri yang di sebelahnya? Sama sih. Sama juga Sama. ya, lagi masa-masa pemilwa ya, Bang, Yes. ya? Iya. Nah, kita masuk nih ke pertanyaan pertama untuk Bang Ridwan ya. Nah, sebelumnya nih kan mungkin ada beberapa dari teman-teman kita nih, apalagi mahasiswa baru, belum tahu nih apa itu Pemilwa. Nah, Bang Ridwan boleh kasih tahu nih ke teman-teman, apa itu Pemilwa itu apa sih? Karena kan masih samar-samar nih teman-teman belum tahu apa itu Pemilwa gitu, Bang. Jadi gini kawan-kawan, pemilu itu adalah pemilihan umum mahasiswa. Jadi di mana tempat pemilu ini adalah sebagai penengah untuk mengutarakan aspirasi-aspirasi mahasiswa ini eh, untuk memilih pemimpin selanjutnya gitu. Seperti itu ya, Bang, ya. Iya. Nah, jadi teman-teman sudah tahu nih ya, apa itu Pemilwa. Jadi teman-teman, tahu nih, kita tuh harus memilih siapa, kita harus mengetahui nih, kriteria calon yang mana yang bisa kita pilih nanti. Nah, selanjutnya nih untuk Bang Afsu nih. Nah, tujuan diadakan Pemilwanya ini untuk apa sih, Bang? Nah, terus Pemilwa ini untuk apa sih? Gitu. Secara garis besar ya, tujuan dari pemilwa itu untuk memilih calon legislatif lah, untuk memilih calon eksekutif. Kayak Dema. Kalau di sini kan Dema kan, kalau di kampus-kampus besar BEM lah ya Oh iya, bahasanya. Iya, Kan. Be. benar benar. Nah, jadi ya pemilwa itu tujuannya itu sih untuk memilih wakil dan ketua Dema kita untuk di kampus Tensar ini. Wah, jadi, menarik banget ya, Bang, mengenai Pemilwa ini kita juga nggak sekedar asal-asal milih aja ya, Iya, pasti juga itu menyangkut tentang kepemimpinan untuk mahasiswa ke depannya, seperti itu ya, Bang, ya. Kemudian, pertanyaan lagi nih untuk, Bang Ridwan. Nah, siapa aja nih yang boleh mencalonkan diri untuk menjadi bagian dari Pemilwa? Nah, mungkin apakah ada kriteria tertentu atau syarat apa aja sih, Bang, yang bisa mencalonkan diri nanti di Pemilwa? Eh, Kalau dari persyaratan kita lihat untuk mencalonkan di pemilu ini kita itu mengambil dari semester 5 itu minimal Iya. dan maksimal itu di semester 7. Dan nanti itu eh, ketika ingin menjabat menjadi Dema itu kita tidak membolehkan eh, calon tersebut memimpin atau menjadi inti dari organisasi lain gitu. Mhm. Jadi kami harus membuat surat terhadap pengunduran diri gitu atas menjabatnya di organisasi lain gitu. Oh begitu Bang, berarti dia pas mau mencalonkan diri jadi dia tidak boleh menjabat di lain lagi ya? Di Berarti lain cuman, organisasi. semisal dia menjabat di posisi yang lain dia harus mengundurkan diri terlebih dahulu baru Betul, bisa betul. menjabat di pemiluan nantinya ya? Betul. Nah, selanjutnya nih Bang, untuk Bang Asu nih pertanyaannya. Nah, untuk pemilihannya nih, siapa nih yang berhak untuk memilih? Nah, terus apakah, eee mahasiswa, seluruh mahasiswa atau cuman ada orang-orang tertentu nih yang boleh memilih si calon pemilwa ini? Untuk hak suara ya, Iya benar. hak suara ini berarti seluruh mahasiswa yang aktif di Steinsar Kepri ini memiliki hak suaranya. Jadi
persyaratan untuk memilih itu cukup dengan melampirkan KRS saja, kartu rencana studi. Jadi kartu rencana studi itulah sebagai tanda mahasiswa itu masih aktif berkuliah di semester ini. Oh, Jadi kayak gitu, Kak. jadi seluruh mahasiswa ini Iya. berhak untuk memberikan suara kepada calon pemiluan nantinya ya. Iya. Jadi tidak ada orang-orang khusus ya untuk Tidak. mencalonkan diri ya. Benar. Semuanya boleh. Oke, jadi cuma hanya dengan KRS ya membuktikan bahwa dia adalah seorang mahasiswa ya, Iya. seperti itu. Kemudian selanjutnya nih Bang, untuk, syarat paslon atau timeline-nya nih ya, untuk, para paslon itu mereka harus penuhin syarat apa aja sih Bang? Oh iya, udah ya tadi ya, sorry. Selanjutnya untuk timeline nih. Nah, peristiwa, kejadian ini nih, akan dilaksanakan kapan nih Bang? Pemilu ini akan diadakan pada tanggal berapa nih, dari, tim pemiluan sendiri? Kalau dari timeline ya, kami sama tim kajian dan juga seluruh anggota POM itu sendiri sudah merencanakan lah, dan pokoknya udah ditetapkan tanggal-tanggalnya dari tanggal 15 November kemarin. Jadi dari tanggal 15 sampai 19 November itu kami itu mensurvei isu debat yang telah kami rembukan. Jadi sebelum kami kasih ke para mahasiswa ini isu-isu debat itu, kami telah menyusunlah sendiri isu debat yang akan dipaparkan nantinya. Dan juga kemarin kami baru sudah ini ya, apa namanya, rapat sama Ormawa juga membahas tentang isu debat tersebut. Jadi isu debat yang telah kami siapkan itu sebanyak 10. Lalu pada saat rapat Ormawa itu ditambah lagi sekitar menjadi 14 ya. Nah, sekitaran 13 isu debat. Nah, jadi 13 isu debat itu yang akan kami beri, sudah kami beri. Terus mahasiswa inilah yang akan memilih. Jadi kami akan voting 3 terbaik saja untuk isu debat nantinya. Jadi itu di tanggal 17 sampai 19, 15 sampai 19. Oke. Selanjutnya besok tanggal 20, insya Allah akan kami kumpulkan dan kami pilihlah tadi yang 3 terbaik itu untuk menjadi isu debat pada debat paslon nantinya. Oke. Selanjutnya itu pada tanggal 26 itu tanggal 17 sampai 26 itu kami buka open recruitment untuk paslon. Nah, jadi di tanggal 26 itu kan berakhir nih Iya. open recruitment-nya. Jadi berkas-berkas pun sudah dikumpulkan. Jadi di tanggal 26 itu juga kami Debat publik. belum debat publik. Tanggal 26 itu kami verifikasi lagi, kami persiapkanlah dan kami cek daripada berkas-berkas tersebut apakah sudah lengkap atau belum. Jadi di hari selanjutnya di tanggal 27 November itu kami akan mengadakan wawancara dari setiap paslon. Jadi paslon-paslon yang sudah mendaftar itu akan kami wawancarai. Selanjutnya pada tanggal 28 November akan kami adakan pencabutan nomor urut. Nah, jadi disitulah ditentukan nomor urut untuk paslon yang ingin mencalonkan diri lah. Selanjutnya itu di tanggal 30 sampai tanggal 6 Desember kami akan mengadakan masa kampanye. Jadi setiap paslon itu kami berikan waktu untuk yang berkampanye lah dari tanggal 30 sampai tanggal 6 itu. Dan di tengah-tengah kampanye itu, tepatnya tanggal 3, baru insya Allah kami akan mengadakan debat publiknya. Wah, Yang paling seru nih. ditunggu tuh, debat Iya, paling publik. seru tuh. Saya pun sering nonton juga. Apalagi yang tahun kemarin juga saya nonton sih. Pasti bakal ditunggu-tunggu oleh mahasiswa juga ya, Bang ya. Iya. Kemudian ada selanjutnya lagi, Bang? Kemudian setelah debat itu, ada namanya masa tenang. Jadi tidak ada apa-apa lagi, pokoknya tenang lah sampai pada momen besarnya nih, yang paling akbar tanggal 15 itu pemilihannya. Jadi tanggal 15 itu pemilihan calon ketua DEMA dan wakil ketua DEMA. Setelah itu baru besoknya itu kami langsung buatkan untuk
ya SK, surat ketetapan. Jadi siapa yang menang dan siapa yang gagal jadi ketua DEMA. Oh, dan wakil DEMA ya? Ya. I see. Iya, jadi, panjang ya timeline-nya itu nggak asal-asalan aja ya dari awal, direncanakan oleh tim Pemilwa Iya. sampai akhir bulan nih ya dan, itu juga untuk calonnya juga nggak asal-asal mendaftarkan diri aja ya, Betul, pasti Kak. juga ada, mmm, teknis-teknisnya, nggak cuman asal antar berkas, ada juga wawancaranya, bahkan sampai pemilihannya juga ya, sampai isu debatnya juga diperhatikan betul-betul oleh tim Pemilwa. Nah, Gini Kak, gimana nih eee, Bang? akan tetapi kan kami setelah merilis tentang Mhm. timeline ini bersifat tentatif. I Jadi see, bisa aja bisa berubah kapan saja iya gitu. benar ya. Jadi tidak tetap ya. Ya, Betul, benar. Kak. I see. Karena kita kan melihat juga dari sisi kampus punya kegiatan, dari sisi Ormawa dan UKK, UKM Mhm. punya kegiatan juga. Jadi kita menyesuaikan juga terhadap mereka. Benar. Kita juga perlu mahasiswa lah untuk kegiatan kita terhadap pemilihan ini Mhm kan. mhm. Karena memang ini acaranya sangat sakral ya, sangat Betul, betul. penting sekali karena menyangkut tentang, ke depannya gimana ya mahasiswa, kan di bawah pimpinan oleh, calon nanti ketua dan wakil DEMA nantinya ya Bang ya. Betul, Kak, betul. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dari saya. Nah, pertama nih, untuk Bang Ridwan dulu nih. Apa nih harapan, atau pesan nih dari Bang Ridwan untuk calon nantinya yang ketika sudah terpilih dan ketika nanti sudah menjabat menjadi bagian dari ketua atau wakil DEMA nantinya, gimana tuh Bang? Mmm, Kami ya hanya berharap tentang ketua dan wakil DEMA tahun ini itu betul-betul orang yang mempunyai kriteria yang mampu memimpin dan membangun jaringan terhadap Ormawa, UKM, UKK, agar apa? Agar mahasiswa-mahasiswa ini mudah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mereka bentuk. Mhm mhm. Jadi ibarat ketua dan wakil DEMA yang akan datang ini adalah tangan. I Eee, see. jadi tangan untuk, menampung aspirasi UKM dan UKK tersebut Benar gitu. benar benar. Jadi bukan hanya mereka itu, menyampaikan apa kegiatan saja, tapi membantu merangkul. I see. Kalau misalnya nih dari Bang Asus sendiri, apa nih harapan dan pesannya juga untuk nanti calon, wakil DEMA atau dan ketua DEMA nih ke depannya nih, harapan dari Abang sendiri itu apa? Kalau untuk saya, ya sama sama saja seperti Mbak Ridwan, Mhm. tapi mungkin saya harap visi dari seorang pemimpin DEMA kita nantinya ini selaras dengan visi dan misi dari kampus tersebut. I see ya. Ya. Jadi, klop ya ibaratnya Mhm. kayak sejalan ya. Ya. Jadi I see seperti itu. Baik, mungkin itu saja, kami ucapkan juga terima kasih kepada Bang Ridwan juga Bang Arsu yang telah menyampaikan nih informasi mengenai Pemilwa kepada kita semua. Dan saya harap juga kepada teman-teman yang menonton video ini nantinya paham nih apa sih itu Pemilwa, apa itu tujuannya Pemilwa, dan timeline apa aja sih dari awal sampai akhir, yang sudah ditetapkan oleh, tim Pemilwa ini. Dan juga, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you next time. Bye-bye. Bye-bye.